Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1 Hidup Rukun, Pengamalan Sila Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Setelah pembelajaran hari ini, Bu Reni harapkan anak-anak dapat mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, dan yang kedua, menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila Pancasila, serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar. Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita tercinta, negara Indonesia. Simbol Pancasila adalah burung Garuda seperti gambar di samping ini. Pada burung Garuda terdapat 5 simbol yang melambangkan 5 sila Pancasila. Dan dalam sila Pancasila ini terkandung nilai-nilai yang dapat kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Apakah anak-anak mau tahu? Yuk disimak baik-baik. Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Dan pengamalan sila pertama Pancasila ini yaitu 1. Menjalankan ibadah sesuai agama atau keyakinan masing-masing. Dan yang kedua, menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Nah, berikut ini adalah gambar pengamalan sila Pancasila pertama. Di gambar pertama, dapat kita melihat bahwasanya ada 6 agama yang ada di Indonesia. Dan warga negara Indonesia dapat mengamalkan sila Pancasila ini dengan cara menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Nah, kita sebagai umat Islam, kita dapat mengamalkan ajaran agama kita, misalnya sholat, puasa, mengaji, dan lain sebagainya. Dan di gambar kedua, yakni ada gambar menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Dan pengamalan sila Pancasila kedua ini 1. Menghargai sesama manusia. 2. Bergaul dengan semua teman meskipun berbeda suku, agama, atau daerah asal. 3. Membantu teman yang kesusahan. 4. Menjenguk teman atau saudara yang sakit. Dan yang terakhir, bertegur sapa dengan teman, guru, ataupun tetangga. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh pengamalan sila Pancasila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Di gambar yang sebelah kiri, ada satu gambar yang bertuliskan berteman dalam keragaman. Misalnya, anak-anak di sekitar rumah mempunyai beberapa teman yang berbeda agama, maka kita diperbolehkan untuk bermain dengannya dan kita diharuskan untuk bersikap baik dengan mereka semua. Dan di gambar kedua, ada seseorang yang jatuh lalu ditolong oleh temannya. Nah, ketika kita melihat teman yang sedang kesusahan, maka kita diharuskan untuk menolong mereka. Dan di gambar ketiga, ada seorang anak yang sedang membantu ibunya menjemur pakaian. Nah, kita di rumah juga bisa membantu orang tua sebagai bentuk pengamalan sila kedua. Dan yang terakhir adalah menjenguk teman yang sakit. Nah, menjenguk teman yang sakit ini diharapkan dapat menghibur teman sehingga teman-teman yang sakit yang kita jenguk itu segera lekas sembuh. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Dan pengamalan sila ketiga Pancasila adalah yang pertama, bekerja sama dalam kebaikan. 2. Membersihkan rumah bersama. 3. Gotong royong membersihkan jalan raya. Dan yang terakhir, cinta tanah air. Nah, berikut ini adalah contoh gambar pengamalan sila ketiga. Di gambar sebelah kiri yaitu ada gambar seorang keluarga yang sedang membersihkan rumah bersama. Dan di gambar kedua, ada
ada gambar warga masyarakat yang sedang gotong royong membersihkan jalan umum. Dan yang terakhir adalah mencintai produk Indonesia dengan cara membeli produk karya anak bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Dan pengamalan sila keempat Pancasila ini yaitu 1. Musyawarah pemilihan ketua kelas, 2. Musyawarah Pak RT bersama warganya, dan yang ketiga musyawarah keluarga. Nah, contohnya ada di gambar berikut ini. Di gambar sebelah kiri itu dapat kita lihat bahwasanya di kelas 2 sedang diadakan pemilihan ketua kelas. Dan di gambar kedua dapat kita lihat bahwasanya ada Pak RT yang sedang rapat bersama warganya. Dan di gambar ketiga ini yaitu ada seorang keluarga yang sedang berdiskusi menentukan tempat wisata tujuan mereka. Nah, dari ketiga gambar ini mengandung unsur musyawarah, yang mana untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan bagi orang-orang yang bermusyawarah. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Dan pengamalan sila kelima ini yaitu 1. Menghormati hak orang lain, 2. Menjalankan hak dan kewajiban dengan adil, yang ketiga, menggunakan uang jajan dengan bijak dan tidak boros, dan yang terakhir adalah belajar menabung. Berikut ini adalah beberapa contoh pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di gambar yang pertama ini dapat kita melihat bahwasanya ada gambar beberapa orang anak yang sedang memamerkan atau menunjukkan hasil karya mereka masing-masing. Nah, ketika kita berada di kelas dan sedang mengerjakan hasil karya, maka kita tidak boleh sama sekali menjelek-jelekkan atau mengolok-ngolok hasil karya teman kita. Sebaliknya, kita harus memuji hasil karya mereka. Nah, di gambar kedua ini ada contoh menjalankan hak dan kewajiban dengan adil. Nah, misalnya, kita sebagai murid, kewajiban kita adalah belajar. Jika kita sudah belajar dengan baik, maka kita bisa mendapatkan hak untuk bermain dengan izin orang tua. Dan di gambar ketiga, ada seorang anak yang sedang menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Nah, apakah anak-anak sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Bu Reni yakin sudah ya, meskipun ada sebagian saja. Nah, tugas untuk hari ini yaitu tuliskan contoh pengamalan 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-harimu di rumah ya. Nah, satu sila minimal 2 contoh. Tuliskan di bukumu. Baik anak-anak, sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.